Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh pada hari ini kita sedang berada di subuh yang ke-22 di bulan suci Ramadan. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang penting dalam kehidupan kita ini? Sebenarnya banyak yang penting, tapi apa yang paling penting dalam kehidupan kita ini, terkhusus bagi kita orang-orang yang beriman? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telaah bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Ada satu surah yang senantiasa kita baca di dalam sholat kita. Bahkan ulama sepakat bahwa apabila tidak membaca surah itu, maka sholat kita dianggap tidak sah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la taqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah atau tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, apa kira-kira isi dari suratul Fatihah itu yang senantiasa kita baca setiap kita sholat? Setiap rakaatnya pasti kita baca Al-Fatihah. Isi surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Semua 7 ayat itu adalah pujian. Permintaannya cuma satu. Mari kita telaah surah Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah pujian, memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ini juga pujian, memuji Allah bahwa Allah lah sebagai penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, juga adalah pujian, memuji Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, juga adalah pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah permintaan kita dari 7 ayat itu. Ini adalah permintaan kita memohon kepada Allah agar kita hidup di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang tersesat, dan bukan pula jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 7 ayat
dalam surah Al-Fatihah semuanya pujian, memuji Allah. Permintaannya cuma satu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah, bimbinglah kami di jalan yang lurus, bimbinglah kami di jalan hidayahmu ya Allah. Nah, pertanyaan kemudian, apa ciri-ciri orang yang dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya? Minimal ada 5 ciri orang yang dibimbing dalam hidayah Allah. Yang pertama, orang yang dibimbing dalam hidayah Allah adalah diberi rasa mudah dalam mengamalkan Islam. Ini yang pertama, orang yang dibimbing di hidayah Allah diberi kemudahan dalam mengamalkan Islam. Ketika kita sholat subuh misalnya, terasa mudah bagi kita meskipun diguyur hujan. Termasuk pada saat ini, hujan ini merupakan ujian. Allah ingin menguji kita sampai di mana kita, sampai di mana keimanan kita. Tapi bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, maka itu semuanya terasa mudah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, may yahdiyallahu ayyashrah sadrahu fil Islam. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, ayyashrah, dibukakan hatinya kemudahan dalam mengamalkan Islam. Artinya dibukakan hatinya dalam kemudahan dalam beramal soleh, melakukan ibadah. Jadi kita bisa menguji diri kita, bisa kita mengukur diri kita, apakah kita ini dibimbing dalam hidayah Allah. Kalau selama ini ada rasa mudah dalam melakukan ibadah kepada Allah, termasuk sholat yang kita laksanakan ini ada rasa mudah, berarti kita dibimbing dalam hidayah Allah. Meskipun ada tantangan dan rintangan yang kita hadapi seperti hujan yang seperti ini, kita mampu melewatinya karena ayyashrah sadrahu lil Islam. Allah membukakan hati kita untuk memudahkan mengamalkan Islam, beramal soleh. Ciri yang pertama adalah tadi diberi rasa mudah. Kemudian ciri yang kedua, orang yang diberi hidayah, dibimbing oleh Allah dari hidayahnya adalah diberi rasa nikmat. Kalau kita dibimbing oleh Allah dari hidayahnya, terasa nikmat. Melaksanakan sholat berjamaah ada rasa nikmat, meskipun harus melewati tantangan dan rintangan seperti hujan deras misalnya. Menghadiri majelis ta'lim, meskipun melewati berbagai tantangan dan rintangan, mampu bersilaturahmi dengan saudara sahabat kerabat kita, tapi adanya rasa nikmat karena kita bisa melewatinya. Jadi yang kedua, yang pertama adalah ciri orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi rasa nikmat, diberi rasa mudah dalam mengamalkan Islam, beramal saleh. Kemudian yang kedua, diberi rasa nikmat. Adanya rasa nikmat membuat hati kita tenang ketika kita melaksanakan ibadah, ada ketenangan dalam jiwa kita. Berarti kita bisa menilai diri saya, saya dibimbing oleh Allah dalam hidayahnya. Kemudian yang ketiga selanjutnya, ciri orang yang diberi hidayah oleh Allah adalah adanya istiqomah. Istiqomah adalah konsisten dalam melakukan kebaikan. Nah, apa yang paling susah dalam kehidupan kita ini? Sebenarnya yang paling susah dalam hidup kita ini adalah konsisten. Terkadang kita tidak bisa konsisten. Jangankan persoalan ukhrawi, persoalan ibadah, dalam kehidupan dunia saja terkadang kita tidak bisa konsisten. Ketika kita pergi di dokternya bilang, Anda harus kurangi makanan yang bergizi, misalnya makanan yang seperti daging dan lain sebagainya, makanan yang enak-enak, tapi makan makanan yang seadanya untuk mengurangi kolesterol yang ada pada diri kita. Dokternya bilang, setiap hari lari-lari 30 menit
karena untuk menurunkan kolesterol atau asam urat yang ada dalam tubuh Anda. Kalau yang paling susah dalam hidup adalah konsisten, sehari, 2 hari, 3 hari kita lari-lari, olahraga mungkin masih bisa. Tapi lewat dari 3 minggu terkadang kita sudah tidak bisa konsisten. Ini adalah persoalan duniawi yang bisa diukur hasil labnya. Bagaimana dengan persoalan ukhrawi? Sekali-kali sholat berjamaah itu gampang. Sekali-kali menghadiri majelis ta'lim itu gampang. Sekali-kali tahajud, duha itu semua gampang. Tapi apa yang paling susah? Adalah konsisten. Konsisten itu artinya melakukan suatu ibadah secara terus-menerus. Sekali-kali melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu gampang. Tapi yang paling susah bagaimana kita konsisten melaksanakan ibadah itu secara terus-menerus. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "I'malu ma tutikun fa innallaha la yamalu hatta tamal wa anna ahabbal amali ilallahi adwaha wa inkallah." I'mal ma tutikun, beramallah semampu kamu, beribadahlah semampu kamu, jangan memaksakan diri. Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Wa anna ahabbal amali ilallahi adwaha wa inkallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang senantiasa dilakukan secara terus-menerus. Jadi Allah itu amal yang paling dicintai, bukan persoalan besarnya suatu ibadah itu, tapi konsisten kita. Meskipun ibadah itu hanya sholat, misalnya sholat rawatib, sholat berjamaah, tapi ketika kita lakukan secara terus-menerus, bukan sewaktu-waktu, maka itulah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Mungkin di bulan Ramadan ini kita rajin sholat berjamaah. Tapi kalau hanya dilakukan di bulan suci Ramadan itu, maka bukan itu hanya dilakukan di bulan suci Ramadan saja, hanya aktif melakukan sholat berjamaah di bulan Ramadan saja, berarti itu tidak termasuk dari amal yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ketika selesai bulan Ramadan meninggalkan kita, tapi aktivitas sholat berjamaah di masjid kita masih kita lakukan, maka itulah amal yang paling dicintai oleh Allah, walaupun sedikit. Walaupun hanya ibadah-ibadah biasa, tapi ketika dilakukan secara terus-menerus, maka itulah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kita bisa mengukur apakah saya ini dibimbing oleh Allah, di hidayahnya kita bisa melihat. Pertama, ada kemudahan dalam mengamalkan Islam, melaksanakan ibadah, kemudian adanya rasa nikmat. Ketika kita melaksanakan ibadah, ada rasa senang, ada rasa bahagia dan rasa nikmat. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah, konsisten ketika kita melakukan suatu ibadah, bukan hanya situasi, sesuai dengan situasi dan kondisi. Rajin sholat berjamaah karena bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tidak muncul lagi di masjid. Berarti kita belum dibimbing oleh Allah dalam hidayahnya. Kemudian yang ketiga adalah ciri orang yang dibimbing oleh Allah dalam hidayahnya Allah adalah sabar dan syukur dalam menjalani hidup. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang selanjutnya orang yang dibimbing hidayah oleh Allah, apabila diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia akan bersabar. Ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Kata Rasulullah, ajaba li amril mu'mini in asabatu zarrahu sakara wa in asabatu darrahu sabara. Sungguh mental orang-orang mukmin itu hebat. Apabila diuji sesuatu yang menyenangkan, sakara, dia bersyukur. Dan apabila diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena filosofi kehidupan ini, kata seorang filosof, life never flat. Hidup ini tidak ada yang datar. Artinya kehidupan kita ini tidak menentu. Ada kalanya kita usaha, ada kalanya usaha kita meningkat, dan ada kalanya usaha kita menurun. Karir, ada kalanya karir kita itu senantiasa mengalami peningkatan, dan ada kalanya mengalami penurunan. Begitupun dan lain sebagainya. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan
sesuatu yang menyenangkan, apakah pangkat dan jabatan, maka dia bersyukur. Bersyukur atas nikmat itu. Apabila ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Orang yang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan kemudian dia bersabar, Allah akan membalas kesabarannya itu. Inna Allah yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kesabarannya itu tanpa batas. Artinya ketika kita diuji oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, baru kita bersabar, maka Allah akan memberikan pahala kita dengan pahala kesabaran tanpa batas. Kemudian selanjutnya, ciri orang yang dibimbing oleh Allah adalah hidupnya berkah. Apa yang dimaksud hidup berkah adalah kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa marhum." Barang siapa kualitas kesalehannya hari ini lebih baik hari kemarin, maka itulah orang yang diberi berkah hidupnya atau diberi rahmat. Mari kita renungkan bagaimana kualitas ibadah kita Ramadan tahun lalu dibanding tahun ini. Ada enggak peningkatan? Kalau Ramadan tahun lalu mungkin masih sering kita tinggalkan sholat berjamaah, bahkan sholat 5 waktu terkadang kita tinggalkan. Kalau tahun Ramadan tahun ini sudah ada peningkatan, hampir semua sholat-sholat kita laksanakan secara berjamaah dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, berarti itulah orang yang berkah hidupnya. Orang yang berkah hidupnya adalah selalu melakukan improvement ke arah yang lebih baik. Ada peningkatan dari kualitas kesolehannya, selalu meningkat. Kemudian yang terakhir, orang yang diberi hidayah oleh Allah adalah memastikan dirinya husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Adalah akhir hidup yang baik. Akhir hidup itu ada dua, su'ul khatimah, akhir hidup yang jelek dan akhir hidup yang baik. Dan orang yang senantiasa membiasakan dirinya melakukan suatu kebaikan, apalagi senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, ibadah-ibadah yang lain, maka dirinya nantinya akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita renungkan, mungkin masih ada saudara-saudara kita yang pernah sujud, pernah sholat di masjid ini, dan mereka sudah tidak ada. Kita tunggu giliran. Kita memastikan diri kita, apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka baginya akan dijemput dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, di dalam Quran surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca setiap salat kita, dari 7 ayat itu semuanya pujian, artinya kita memuji Allah. Ayat permintaan cuma satu, yaitu ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami di jalan hidayahmu. Dan apa ciri orang yang diberi hidayah oleh Allah? Yang pertama adalah ayat syarsadrahu lil Islam, diberikan rasa mudah untuk mengamalkan Islam, diberi kemudahan untuk beribadah. Kemudian yang kedua, diberi rasa nikmat, adanya rasa nikmat, rasa senang ketika kita melaksanakan suatu ibadah. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang diberi hidayah oleh Allah istiqomah, konsisten dalam melakukan suatu ibadah atau kebaikan, bukan hanya sesuai dengan situasi dan kondisi, tapi dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya, orang yang diberi hidayah oleh Allah adalah hidupnya berkah. Apa hidup berkah itu? Selalu ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Selalu ada peningkatan baik hubungannya kepada Allah, seperti sholatnya maupun hubungan sesama manusia. Kemudian yang terakhir, memastikan diri kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, insyaallah semoga kita dalam kehidupan kita ini hidup di bawah bimbingan hidayah Allah, sehingga kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.